Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya akan sharing tentang tutorial membuat desain Provinsi Lampung. Baik, langkah yang pertama kita buat dulu bagian dasar, yaitu perisai. Kita buat separuh dulu, nanti kita copy ke samping. Kita buat dari rectangle, persegi, kemudian kita convert supaya bisa kita rubah bentuknya. Gunakan move tool untuk membentuk objek yang baru. Klik dua kali untuk membentuk sudut baru, ya. Kemudian klik sekali ini untuk membuat curve-nya atau lengkungnya. Oke. Setelah itu kita duplikasi ke samping dengan menggunakan transformasi. Langkah menduplikasikannya dengan menggunakan transformasi, yaitu dengan mengisi nilai horizontal pada tab position sesuai dengan lebar perisainya. Setelah itu kita flip secara vertikal dan kemudian kita gabungkan dengan menggunakan perintah weld. Kita tebalkan garisnya, kita buat 4 poin, kemudian kita copy ke dalam dengan menggunakan kontur, ya, interaktif kontur teks. Sini interaktif kontur tools, sorry. Nah, ini jumlah duplikasinya dan ini jaraknya. Klik tahan. Nah, kita tarik ke dalam. Nah, ini hasil duplikasinya. Pilih break, kita pisahkan. Karena untuk bagian perisai yang di dalam ini nanti akan kita potong untuk bagian tulisan dan bagian lambang yang lain. Caranya kita gunakan rectangle lagi dan ukuran tinggi dari rectangle ataupun perseginya sesuai dengan jarak hasil copy dengan menggunakan kontur tadi. Oke, di sini tingginya kita posisikan sesuai dengan kepatutan, ya, logonya, posisinya yang pas di mana. Oke, di sini. Kemudian kita gunakan icon trim, perintah trim untuk memotong bagian perisai dalam ini agar terpisah bagian atas dan bagian bawahnya. Ini hasilnya. Kemudian kita break, ya, kita pisahkan lagi dan ini udah ada hasilnya sendiri, jadi rapi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan berapa lebar dari sepertiga perisai yang akan kita potong. Nah, ini ditentukan dengan membagi lebar perisai ini menjadi 3, ya. Kita aplikasikan di transformasi ini. Kita klik garisnya, kemudian kita posisikan ini secara horizontal sesuai dengan hasil pembagian tadi. Selanjutnya kita trim atau potong bagian garis ini, memotong bagian perisainya. Nah, ini garis bantunya kita buang. Oke, kemudian seperti tadi, ini perisai yang sudah terpotong kita pisah dengan cara tekan icon break apart, ya. Kita pisahkan supaya nanti bisa diberi warna berbeda-beda. Dan selanjutnya kita buat payung, ya. Di sini payung. Payungnya kita buat dari segitiga dulu. Kemudian setelah itu kita ukur sudut atas dari segitiganya. Kita gunakan segitiga sama kaki. Ini pengukuran sudut berfungsi untuk menghitung jumlah ruas payungnya. Jadi jumlah sudut atasnya tadi, besar sudut atasnya itu 111 dan ruasnya nanti akan ada 17 ruas. Jadi kita bagi 2 dulu, masing-masing kiri 8 dan kanan 8. Oke. Jadi sudut atas kita bagi 2, 5,5 dan hasilnya kita bagi lagi menjadi 8. Baik, jadi nanti ini ruasnya akan terbagi menjadi 8. Setelah itu kita trim, ya, dengan menggunakan garis bantu seperti halnya tadi untuk memotong sisa-sisa
circle tapi kita buat lonjong. Kemudian kita gabung dengan segitiga menggunakan bagian bawah payung. Ini kita buat persegi sesuai dengan lebar payungnya. Kemudian kita bagi, nanti panjang dari perseginya kita bagi 8. Kemudian ini perseginya kita rubah ukurannya menjadi hasil bagi tadi ya. Baru kita duplikasikan dengan menggunakan transformasi position untuk nilai horizontal sesuai dengan lebar persegi yang kita bagi tadi, hasil bagi 8. Kemudian untuk bagian bawahnya kurang lebih sama dengan proses yang membuat 8 ini. Kita bagi menjadi 19. Kemudian untuk rumbai payung ini kita copy perisai yang sudah ada. Kita ubah ukuran panjangnya sesuai dengan panjang ataupun lebar payung. Kemudian nanti kita bagi 45. Ya, hasilnya. Kemudian kita rubah ini lebar dari perseginya sesuai dengan hasil bagi 45 tadi. Baru diduplikasikan dengan transformasi di bagian posisi sesuai dengan hasil bagi nilai perisai, lebar perisai dengan 45. Untuk bagian teksnya kita ketik ya dengan menggunakan text tool. Kemudian kita rubah ukuran dan jarak barisnya dengan menggunakan move tool. Nah, ini kita tarik. Kemudian kita letakkan tepat berada di tengah persegi. Selanjutnya membuat tiang payung atau gagang payungnya dengan persegi panjang juga. Kita kasih warna kuning. Kemudian kita letakkan di belakang ini payung. Untuk sigernya pada dasarnya saya menggunakan persegi, bisa dengan objek apa saja sebenarnya. Yang penting kita convert, kemudian kita menggunakan move tool dan kita rubah bentuknya menjadi siger. Dan kemudian saya buat separuh karena sebenarnya siger itu kan simetris bentuknya, jadi kita buat separuh. Kemudian nanti kita duplikasikan ke samping, baru kita gabungkan dengan menggunakan weld. Kemudian untuk bagian-bagian ornamen lainnya itu bisa menggunakan pen tool ataupun bezier tool atau juga dengan persegi. Selanjutnya kita buat gong itu dengan lingkaran tentunya. Kemudian kita buat tombaknya dengan persegi, panjang dan segitiga. Setelah itu kita buat golok ya. Kita buat dari persegi juga, kita gunakan move tool dan kita tambahkan persegi yang kecil untuk gagangnya, dan lengkung goloknya sama kita gunakan move tool lagi. Kemudian kita buat ribbon ataupun pita. Sini saya modifikasi dari shapes yang sudah ada. Nah, kemudian kita modifikasi bagian rumbai pitanya. Ini kita break, kita sambungkan dulu dengan menggunakan pencil tool ya. Ini sudah tersambung, kemudian kita sesuaikan bentuknya. Kita butuh garis bantu ya, kita buat dengan pencil tool, kemudian kita rubah lengkuknya. Kemudian kita gunakan fit text to path ya di menu text. Nah, kita arahkan ke sini. Kita sesuaikan ukuran, kemudian jarak ya, jarak teksnya kita sesuaikan lagi dengan menggunakan move tool. Kemudian kita pindahkan lebih ke tengah lagi nih. Garis bantunya yang kita modifikasi ya. Jadi nanti teksnya pun mengikuti garis bantu ini bentuknya. Jadi yang kita rubah adalah garis bantunya, bukan teksnya. Untuk penulisan aksara Lampung saya menggunakan pencil tool ya. Kemudian bisa diklik 2 kali untuk
menyambungkan. Untuk daunnya kita butuh 17 helai daun lada. Kita buat satu daun, kemudian nanti kita pasangkan ya, kiri dan kanan berjumlah 8 pasang daun lada, kemudian satu di pucuk, jadi berjumlah 17. Untuk pengkopiannya kita gunakan perintah blend yang ada di toolbox. Ini caranya, kita pasangkan dulu sini di bagian bawah ya, dan ujung tangkai. Kemudian kita aktifkan yang bawah, kita pilih blend ya, kita atur sini jumlahnya sehingga memperoleh 8 pasang daun lada. Kemudian gunakan fit to path untuk meletakkan daun lada ini tepat di tangkai daun lada. Untuk buah ladanya kita buat masing-masing tangkai berjumlah 8. Kemudian nanti kita copy sama dengan menggunakan blend dan menggunakan fit to path. Jadi nanti buah ladanya tepat berada di tangkai daun lada. Untuk membuat setangkai padi, caranya sama dengan membuat setangkai daun lada. Dibuat dulu satu butir padi, dipasangkan, dan kita buat jumlahnya 45. Jadi total nanti ada 22 pasang dan satu butir padi di bagian pucuk tangkai. Caranya sama dengan menggunakan blend dan fit to path. Baik teman-teman, sekian tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak jelas silahkan tulis di kolom komentar dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.